Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi sama Bu Yanti di pertemuan kelas 10 yang kedua kalinya. Nah, untuk itu Bu Yanti akan menjelaskan materi dari bab 1 untuk subbab. Yang pertama ada inti masalah ekonomi, yang kedua ada skala prioritas, yang ketiga ada biaya peluang, dan yang keempat ada ekonomi syariah. Nah, untuk penjelasannya Bu Yanti akan memberikan video yang Bu Yanti buat kali ini. Yuk disimak. Konsep ilmu ekonomi bagian 2. Setelah kemarin kita mempelajari pengertian ilmu ekonomi, kebutuhan dan alat pemenuh kebutuhan, motif dan prinsip ekonomi, sekarang kita akan mempelajari inti masalah ekonomi, pemilihan dan skala prioritas, biaya peluang, serta ekonomi syariah. Inti masalah ekonomi yaitu karena kebutuhan manusia yang tidak terbatas, sedangkan alat pemenuh kebutuhan berupa barang dan jasa jumlahnya sangat terbatas, sehingga mengakibatkan kelangkaan. Mengapa kelangkaan itu bisa terjadi? Kelangkaan disebabkan oleh faktor-faktor. Yang pertama yaitu keterbatasan jumlah benda pemuas kebutuhan yang ada di alam. Tersedianya benda yang ada di alam dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Namun, karena tidak semua benda tersebut dapat segera diperbarui, maka jumlahnya pun sangat terbatas. Kedua yaitu akibat kerusakan sumber daya alam oleh ulah manusia. Penebangan hutan yang tidak terencana dengan baik mengakibatkan hutan tersebut menjadi cepat rusak atau gundul. Ini memerlukan waktu lama untuk perbaikannya. Ketiga, keterbatasan kemampuan manusia untuk mengolah sumber daya. Keterbatasan kemampuan ini terjadi karena kekurangan ilmu pengetahuan, teknologi, modal, serta faktor-faktor lain. Keempat adalah meningkatnya kebutuhan manusia yang lebih cepat dibandingkan dengan kemampuan penyediaan sarana kebutuhan. Pilihan dan skala prioritas, yaitu ketersediaan sumber daya yang relatif terbatas. Oleh karena itu, kita dapat menggunakan seefisien mungkin, perlu strategi dan skala prioritas, atau dengan memilih beberapa cara menentukan skala prioritas. Yang pertama yaitu tingkat urgensi, yaitu bagaimana di dalam menentukan pilihan mana yang harus kita dahulukan terlebih dahulu, serta perlu dipertimbangkan seberapa jauh tingkat kepentingan tersebut. 2. Kesempatan yang dimiliki. Misalnya, dalam suatu kondisi darurat, keselamatan atau kesehatan merupakan hal yang paling diutamakan. 3. Yaitu pertimbangan masa depan. Dalam menghadapi pilihan yang sulit, maka faktor masa depan juga perlu dipertimbangkan. Keempat yaitu kemampuan diri, di mana sifat manusia adalah mempunyai banyak keinginan dan selalu merasa tidak puas. Oleh karena itu, perlu dipertimbangkan berdasarkan kemampuan yang dimiliki, baik dari segi materi maupun segi non-materi, agar pilihan yang diambil bisa tepat sesuai dengan kemampuan. Selanjutnya yaitu biaya peluang. Biaya peluang atau opportunity cost adalah hilangnya biaya manfaat yang akan diperoleh dari yang telah dikorbankan pengguna sumber daya untuk alternatif terbaik. Contohnya adalah Sinta telah lulus SMA. Ia memutuskan untuk menunda rencana kuliahnya. Waktu yang ia miliki sekarang digunakan untuk bekerja agar memperoleh pendapatan.
ada beberapa pilihan yang bisa dilakukan. Pertama, Sinta diterima bekerja di sebuah perusahaan telepon seluler dengan gaji 1 juta rupiah per bulan. Pekerjaan ini sangat menantang karena ia menyukai segala sesuatu yang berhubungan dengan perkembangan teknologi informasi. Kedua, ia dipercaya ayahnya untuk membantu mengolah perusahaan keluarga yang bergerak di bidang agrobisnis. Sinta bertanggung jawab menangani bagian quality control. Menurut Sinta, bidang agrobisnis memiliki prospek yang sangat bagus di masa depan. Dari pekerjaannya ini, ia memperoleh gaji 1.500.000 per bulan. Ketiga, dengan pinjaman modal dari ayahnya, Sinta bisa memulai membangun usaha di bidang jasa. Ia memiliki usaha jasa cleaning service. Setelah melakukan survei, ada beberapa kantor atau hotel di kotanya yang bersedia menjadi pelanggan perusahaannya. Dimanapun Sinta bekerja, baik di bidang informasi teknologi, di bidang agrobisnis maupun di bidang jasa, ia tidak bisa setengah-setengah. Ia harus mencurahkan keseluruhan waktu dan keahliannya agar mendapatkan hasil yang optimal. Akhirnya, dengan memperhitungkannya dengan matang, Sinta memutuskan untuk menekuni bidang usaha jasa cleaning service. Pilihan bekerja di bidang jasa yang diambilnya membawa konsekuensi hilangnya kesempatan baginya untuk bekerja di bidang lain, misalnya di bidang teknologi informasi atau agrobisnis. Menurut Sinta, alternatif terbaik dari bekerja di bidang jasa adalah bekerja di bidang jasa. Akhirnya, manfaat yang batal diperoleh Sinta dari bidang agrobisnis berupa gaji sebesar 1.500.000 per bulan dan bekerja di bidang teknologi informasi dengan gaji 1 juta per bulan serta kesempatan mengembangkan karir dengan cepat karena Sinta memilih bekerja di bidang jasa, usaha, cleaning service. Selanjutnya yaitu ekonomi syariah. Ada beberapa prinsip dasar yang digunakan untuk ekonomi syariah. Yang pertama yaitu berdasarkan sumber daya yang dipandang sebagai pemberian Allah Subhanahu wa taala. 2. Islam mengakui kepemilikan pribadi dalam batas-batas tertentu. 3. Kekuatan bergerak pada ekonomi Islam adalah kerja sama. 4. Ekonomi Islam menolak akumulasi kekayaan segelintir orang. 5. Ekonomi Islam menjamin kepemilikan masyarakat untuk kepentingan orang banyak. 6. Zakat harus dibayar atas kekayaan yang telah memenuhi nisab. 7. Islam menolak riba apapun. Sekian materi video di bab 1 part 2 kali ini. Kita akan ketemu di bab 2 selanjutnya. Terima kasih. Kalian sudah melihat videonya. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, kalian bisa bertanya melalui Google Classroom atau melalui Google Meet nanti yang akan Bu Yanti share linknya, dan kalian bisa membaca buku kalian. Nah, sekian dari Bu Yanti. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat di rumah.